Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Habibil Mustafa wal Mujtaba Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Muhammad Qusay MPD yang mengampu mata kuliah kita kali ini, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu teman kelas B4 yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izinkan kami dari kelompok 4 menerangkan materi kami tentang pendekatan teori konflik dalam menganalisis fenomena pendidikan, asumsi teori, dan tokoh-tokohnya. Presentasi ini dipresentasikan oleh kelompok 4 yang terdiri dari saya Afdal Zikri, selanjutnya Bu Sri Laili, selanjutnya Bu Rurah Saifuddin. Pertama sekali kami minta kepada Bu Sri Laili untuk menerangkan, menjelaskan kajian kita pada kali ini. Kepada Bu Sri Laili dipersilahkan. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang pendekatan teori konflik dalam menganalisis fenomena pendidikan, asumsi teori, dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial, namun dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan pendidikan seperti perbedaan kualitas sekolah, fasilitas, dan kesempatan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu netral, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, fenomena pendidikan dapat dianalisis menggunakan teori konflik untuk melihat adanya ketimpangan dan stratifikasi sosial dalam pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud teori konflik dalam pendidikan? Yang kedua, apa asumsi dasar teori konflik? Yang ketiga, siapa tokoh-tokoh teori konflik? Keempat, bagaimana teori konflik menganalisis fenomena pendidikan? Yang kelima, apa kelebihan dan kelemahan teori konflik? Tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama menjelaskan teori konflik dalam pendidikan. Yang kedua, menjelaskan asumsi dasar teori konflik. Ketiga, menjelaskan tokoh-tokoh teori konflik. Keempat, menjelaskan analisis fenomena pendidikan berdasarkan teori konflik. Yang kelima, menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori konflik. Pengertian teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang masyarakat sebagai arena pertentangan antara konflik yang memiliki kepentingan berbeda dalam pendidikan. Satu, pendidikan tidak selalu netral. Pendidikan dipengaruhi kekuasaan. Pendidikan dapat memperkuat ketimpangan sosial. Sekolah sebagai alat reproduksi sosial. Asumsi dasar teori konflik. Yang pertama, masyarakat selalu mengalami konflik. Yang kedua, terdapat ketimpangan kekuasaan. Yang ketiga, pendidikan tidak bersifat netral. 4, pendidikan reproduksi ketimpangan sosial. 5, konflik menyebabkan perubahan sosial. Tokoh-tokohnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rurah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Sri Laili yang telah memaparkan, menjelaskan kajian kita kali ini. Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Rurah Saifuddin
tentang tokoh-tokoh teori, tokoh-tokoh dan bagaimana teorinya. Kepada Bu Rurah dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tokoh-tokoh teori konflik yang pertama yaitu ada Karl Marx, yang kedua ada Max Weber, yang ketiga ada Ralph Dahrendorf, yang keempat ada Pierre Bourdieu. Tokoh-tokoh ini menjelaskan konflik dari ekonomi, kekuasaan, status sosial, dan budaya. Teori dari Karl Marx yaitu pemikirannya menjelaskan tentang masyarakat terbagi menjadi kelas borjuis dan proletar. Yang kedua, pendidikan dapat menjadi alat ideologi. Yang ketiga, sekolah membentuk siswa menjadi pekerja yang patuh. Yang keempat, pendidikan dapat mempertahankan sistem sosial. Yang selanjutnya yaitu pemikiran dari Max Weber. Pemikirannya adalah yang pertama, konflik tidak hanya ekonomi, tetapi juga status dan kekuasaan. Yang kedua, pendidikan sebagai alat memperoleh status sosial. Yang ketiga, ijazah sebagai simbol status dan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu pemikiran dari Ralph Dahrendorf, yaitu pemikirannya diantaranya yang pertama, konflik terjadi karena perbedaan otoritas. Yang kedua, konflik bisa terjadi dalam organisasi termasuk sekolah. Contohnya, yang pertama yaitu konflik antara kepala sekolah dan guru. Yang kedua, antara guru dan siswa. Yang ketiga, antara sekolah dan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pemikiran dari Pierre Bourdieu, yaitu yang pertama, konsep modal budaya atau kultural kapital. Yang kedua, keberhasilan siswa dipengaruhi oleh latar belakang dan juga keluarga. Yang ketiga, anak dari keluarga terdidik lebih mudah berhasil di sekolah. Yang terakhir yaitu pendidikan dapat memperkuat ketimpangan sosial. Yang selanjutnya yaitu analisis fenomena pendidikan. Teori konflik digunakan untuk menganalisis yang pertama, kesenjangan pendidikan. Yang kedua, sekolah favorit dan non-favorit. Yang ketiga, stratifikasi sosial dalam pendidikan. Yang keempat, kurikulum dan kekuasaan. Yang kelima, sistem seleksi pendidikan. Kesenjangan pendidikan. Contohnya, diantaranya yang pertama, sekolah kota versus sekolah desa, sekolah negeri versus sekolah swasta, sekolah favorit versus sekolah biasa, perbedaan fasilitas dan kualitas guru. Teori konflik melihat ini sebagai bentuk ketimpangan sosial dalam pendidikan. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari teori konflik ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu menjelaskan ketimpangan pendidikan. Yang kedua, menjelaskan hubungan pendidikan dan kekuasaan. Yang ketiga, membantu memahami stratifikasi sosial. Yang keempat, mendorong keadilan pendidikan. Yang kelima, membuat pendidikan dilihat secara kritis. Selain itu, kelemahan dari teori konflik ini adalah yang pertama, terlalu menekankan konflik, jadi yang selalu dipandang itu konfliknya saja. Yang kedua yaitu kurang melihat fungsi positif dari pendidikan. Yang ketiga, menganggap pendidikan selalu tidak adil. Yang keempat, tidak semua pendidikan menyebabkan konflik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rurah Saifuddin yang telah memaparkan kajian kita sebelumnya. Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, kesimpulan yang pertama, teori konflik memandang pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial. Kesimpulan kedua, pendidikan tidak selalu netral. Kesimpulan ketiga,
pendidikan dapat memperkuat stratifikasi sosial. Yang keempat, tokoh teori konflik diantaranya Marx, Weber, Dahrendorf, dan Bourdieu. Selanjutnya, kesimpulan terakhir, teori konflik membantu menganalisis kesenjangan pendidikan. Baik, itulah penyampaian materi pada kali ini oleh kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.